Mari bersama-sama kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan bila pada sore hari ini Tuhan mengumpulkan kami di tempat ini. Kami bersyukur bila di tengah-tengah kesibukan kami di tengah minggu ini, kami bisa bersama-sama hadir di dalam persekutuan Komisi Wanita di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan bila karena kasih dan anugerah-Mu, kami bisa merasakan penyertaan Tuhan yang begitu besar di tahun 2023 yang lalu. Dan saat ini di awal tahun ini kami mau bersama-sama memulai tahun ini dengan satu landasan firman Tuhan yang akan kami dengar dan akan kami renungkan pada sore hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tolong urapi, Tuhan tolong berkati, supaya firman Tuhan yang telah disiapkan dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Kami berdoa untuk setiap kami kiranya Tuhan yang menolong. Engkau bukakan hati, pikiran, dan perasaan kami. Sehingga firman Tuhan yang ditaburkan bisa bertumbuh dan berbuah. Dan kami imani di sepanjang tahun ini, di tahun 2024 ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Oke, sebelumnya shalom ibu-ibu. Semangat, ini suara saya lebih keras daripada ibu-ibu. Harusnya lebih ibu-ibu dengan jumlah yang banyak. Saya satu orang ini, di sini suaranya sekeras ini. Ibu-ibu lebih banyak, harusnya suaranya lebih keras ya. Shalom ibu-ibu. Shalom. Gitu, mantap dong. Nah, di awal tahun ini kita bersyukur ya, kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini, berada dalam persekutuan Komisi Wanita. Nah, di tahun ini Komisi Wanita katanya ganti nama, bukan ganti nama, dikasih nama jadi Science Woman, benar? Nah, biar lebih semangat kita di tahun ini kita mau biasakan ya lidahnya jadi Science Woman. Kalau saya bilang Science Woman nanti ibu-ibu jawab yes, yes, yes gitu ya. Kita coba ya, Science Woman, yes, 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 oke. Nah, nanti kalau saya bilang Science Woman, ibu-ibu yes, yes, yes gitu ya, 3 kalian. Oke, nah hari ini kita akan merenungkan satu tema yaitu betapa baiknya Engkau Tuhan. Nah kita bersyukur ya, kalau tadi kita berdoa, kita mengingat bahwa di tahun 2023 Tuhan telah menyertai kita. Dan di awal tahun ini, di tahun 2024, mari dengan tema betapa baiknya Engkau Tuhan, kita mengingat segala kebaikan Tuhan di tahun 2023. Ibu-ibu tadi datang sudah kasih salam belum sama kiri kanannya? Ucapkan selamat tahun baru. Sudah? Oke. Nah, ibu-ibu, saya ajak ibu-ibu sekalian di tahun ini, di awal tahun ini kita mau baca firman Tuhan ya. Dari Mazmur 34. Dari Mazmur 34. Sudah ketemu? Ya, yang sudah ketemu saya bisa lihat lambaikan tangannya gitu aja ya. Sudah ketemu semuanya? Oke. Kita mau baca gantian. Ini saya di Alkitab saya Alkitab TB2 ibu-ibu. Jadi mungkin ada beberapa bagian yang gak sama tapi intinya tetap sama ibu-ibu. Nah, saya akan baca ayat 1, ibu-ibu nanti baca ayat 2, begitu seterusnya gantian ya, sampai di ayat yang ke-11. Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dengan judul yaitu dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia berpura-pura tidak waras di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita.
Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Ibu-ibu, tentu setiap kita kalau dengar tema pada sore hari ini tahu ya, betapa baiknya Engkau Tuhan. Mungkin kita pernah tahu lagu itu ya, betapa baiknya. Kita coba nyanyi ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Pada pinter-pinter nyanyi semua ibu-ibu ini ya. Ya, ibu-ibu, di tahun 2024 ini, di awal tahun ini kita akan merenungkan ini ya, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kalau kita mundur sedikit ke belakang ibu-ibu, di tahun 2023, kalau orang mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan, berarti kan sudah pernah merasakan. Nah, kita mau sedikit mundur ke belakang. Di tahun 2023, tentu kita pasti pernah mengalami berbagai macam peristiwa. Betul atau betul? Betul. Ada peristiwa yang menyenangkan, ada juga peristiwa yang menyedihkan. Yang menyenangkan misalnya kita dapat diskonan. Nah, ini ibu-ibu pasti senang ini kalau dapat diskonan. Betul? Nah, atau kita bisa menang arisan pas dikocok keluar. Daniel, pasti senang Bapak Ibu, ibu-ibu. Saya pun juga senang kalau dapat arisan. Atau tahun baru kemarin, mungkin dari ibu-ibu banyak yang berlibur. Di sini siapa yang liburan kemarin? Tidak ada? Oh ya, ada yang berlibur. Tentu kita semua senang ya ibu-ibu ya kalau berlibur ya. Apalagi kalau naik mobil Pajero, panas jopo jero. Beda lagi. Nah ibu-ibu, tentu kita pasti pernah mengalami peristiwa yang menyenangkan juga. Ada juga peristiwa yang menyedihkan. Misalnya di tahun 2023 yang lalu, ada keluarga kita yang meninggal. Tentu pasti ada sedih yang masih tertinggal mungkin dalam hati kita. Ada juga mungkin yang jualan di toko ini. Di sini ada yang buka toko pasti ya. Ada yang tahun 2023 omsetnya kok nurun ya. Kok jualannya ini gak selaris dulu lah, mungkin itu membuat kita sedih Bu. Atau mungkin di tahun 2023 kita pernah ada yang kena tipu gitu ya, undian bodong. Nah itu kan pasti membuat kita merasa getun, gelo gitu, membuat kita merasa sedih ya ibu-ibu ya. Kalau kita ingat peristiwa-peristiwa yang banyak itu, tentu ketika peristiwa yang menyenangkan kita pasti bisa bilang, betapa baiknya Engkau Tuhan. Dapat hadiah atau dapat arisan tadi, pasti bisa nyanyi itu, cepat itu nyanyinya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Tapi ibu-ibu, coba kalau dibalik sedikit, ketika peristiwanya enggak menyenangkan, peristiwanya membuat kita sedih, membuat kita getun, membuat kita gelo gitu ya ibu-ibu ya. Masih bisa enggak kita nyanyi kayak gitu tadi? Betapa baiknya Engkau Tuhan. Atau mungkin malah yang terjadi gini, malah kita ketika kita mengalami peristiwa seperti itu,
kita malah gerutu, malah ngomel sendiri. Bahkan seringkali kita malah akhirnya menyalahkan Tuhan. Tuhan kok ngono sih? Tuhan kok gini sih? Tuhan ini ada apa enggak? Nah, pernah begitu kan ya ibu-ibu ya? Di dalam Alkitab yang kita baca tadi, di Mazmur 34 ini ditulis oleh Daud, ibu-ibu. Nah, di sini kan ditulis, dari Daud pada waktu ia berpura-pura tidak waras. Jadi, pada waktu itu, kondisinya Daud ini juga tidak baik-baik saja, ibu-ibu. Di awal Mazmur itu bahkan dicatat gini, di Alkitab yang TB2 ya, dicatat bahwa pada waktu ia pura-pura tidak waras di depan Ahimelek. Nah, tak ceritani ibu-ibu. Jadi ceritanya itu begini. Di 1 Samuel 21 ayat 13 sampai ayat yang 15. Nah, itu cerita lengkapnya di situ ibu-ibu. Tapi singkatnya begini. Jadi waktu itu kan bangsa Israel itu dipimpin oleh Raja Saul ibu-ibu. Daud pada waktu itu belum jadi raja, belum apa-apa. Nah, kondisi Israel pada waktu itu ketika Saul memimpin terus ada Daud itu kondisinya lagi gak baik-baik aja. Lagi kurang baik begitu ibu-ibu. Kalau kita lihat sekarang itu kayak orang-orang itu banyak yang membanding-bandingkan. Saul itu kayak gini, Daud itu kayak gini. Bahkan perasaan kondisi kayak itu semakin lama semakin kerasa ibu-ibu. Ketika pada waktu itu bangsa Israel ini melawan orang Filistin. Orang Filistin itu gambarannya kalau yang kita tahu yang paling terkenal orang Filistin itu kayak Goliat itu ibu-ibu. Kalau kita lihat Goliat ya, Goliat kan tinggi besar begitu. Sedangkan kalau yang kita tahu Daud ini kan orangnya kecil, mungil, imut-imut gitu ya ibu-ibu ya. Kayak saya gitu ya. Nah ketika saat itu rakyat ini banding-bandingkan Saul sama Daud. Ketika itu Israel kan menang melawan Filistin. Rakyat itu seneng ibu-ibu. Mereka memuji-muji, menari-nari gitu di depan pintu gerbang kota pada waktu itu. Sambil menyanyi, sambil menari. Nah Saul kan ngelihat, wah ini mereka muji saya ini. Tapi ketika Israel tahu, rakyat-rakyat itu tahu kalau Daud ini lebih hebat daripada Saul. Mereka itu malah bilang begini, Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Nah, artinya apa ibu-ibu? Artinya Daud ini lebih hebat daripada Saul, kalau menurut orang-orang itu. Nah, dari kondisi saat itu, wah ini orang-orang ini kok lebih senang sama Daud. Saul pun mulai panas ini hatinya ibu-ibu. Mulai panas, bahkan ketika itu dia ngerasa, kok rakyat ini malah melani Daud ya. Saya sebagai raja ini kok malah nggak dianggap. Akhirnya dia muncul, hatinya panas ini ibu-ibu. Saul pun akhirnya menyuruh orang-orang, tuh tangkap Daud, kalau bisa tangkap hidup-hidup. Nah Daud di kondisi seperti itu, kalau kita jadi Daud, kita ya juga pasti merasa ketir-ketir ya ibu-ibu ya. Aku ini nggak salah apa-apa, aku ini ya bertugas perang, tapi kok dimusuhi sama Saul, pasti mikirnya begitu. Masalahnya sepele tapi akhirnya membuat Saul itu marah dan dengki pada Daud. Dan maka dari itu akhirnya Daud itu berusaha untuk melarikan diri sejauh-jauhnya dari hadapan Saul. Supaya dia nggak dimarahi, nggak diamui gitu ya sama Saul ibu-ibu. Dan akhirnya suatu kali Daud ini melarikan diri sampai ke tanahnya orang Gad, tanah Gad, ibu-ibu. Nah di sana itu dia bertemu raja, kalau di sini ditulis Abimelek. Kalau kalau kita baca yang di 1 Samuel itu bertemu sama Raja Akis. Nah intinya ini rajanya orang Filistin ibu-ibu. Pada waktu itu Daud pun kan akhirnya pergi begitu. Wah sampai di tanah Gad. Tanah Gad ini tanahnya orang Filistin ibu-ibu. Tadi kan Daud dikatakan kalau Daud ini yang mengalahkan orang Filistin. Orang Filistin yang gede-gede itu kan Daud yang dikalahkan. Nah dia bingung nih mau mundur nanti ketemu Saul nanti kejar-kejar dia. Tapi kalau mau maju ketemu rajanya orang Filistin. Nah akhirnya pada waktu itu
Dia ngambil jalan tengah ibu-ibu. Jalan tengahnya gimana? Dia pura-pura tidak waras di depan Abimelek, di depan rajanya orang Filistin ini. Tujuannya apa? Supaya nggak dicurigai macam-macam. Bahkan kalau mau dibilang ya, pada waktu itu Daud ini viral ibu-ibu. Jadi semua orang itu ngerti. Bahkan sampai orang-orang di tanah Gad, di tanahnya orang Filistin itu tahu. Itu loh Daud, hati-hati sama Daud. Daud itu bisa mengalahkan berpuluh-puluh ribu orang Filistin itu. Jadi kan namanya Daud ini kan sudah terkenal di mana-mana. Akhirnya pas ketemu dan masuk di tanahnya orang Filistin, di tanah Gad itu, dia akhirnya pura-pura tidak waras ibu-ibu. Nah, di tengah kondisi yang kecepit itu ya Bapak Ibu-ibu ya, dia harus berhadapan Saul, tapi di satu sisi dia nanti ketemu rajanya orang Filistin. Daud ini tetap bisa memuji Tuhan. Kalau kita mau pakai bahasanya kita tadi, Daud itu bisa bilang, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kok bisa ibu-ibu? Di tengah kondisi kecepit loh itu ibu-ibu. Mundur kena, maju kena. Kalau orang dulu bilang maju kena, mundur kena gitu ya. Nama film. Tapi di tengah kondisi seperti itu, Daud masih bisa berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan. Daud masih bisa memuji Tuhan ibu-ibu di tengah kondisi yang kurang baik seperti itu. Apa rahasianya? Yang pertama, rahasianya sederhana ibu-ibu. Daud mau menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Di tengah kondisi yang kecepit itu tadi ibu-ibu. Mau maju kena, mundur kena. Daud tetap menjadikan Tuhan ini jadi pusat hidupnya dia. Buktinya apa? Kita lihat di ayat 2. Di ayat 2 itu dikatakan begini. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Nah, di sini dikatakan di dalam segala waktu. Artinya apa ibu-ibu? Berarti artinya sepanjang waktu itu tuh Daud itu memikirkan tentang Tuhan. Bagaimana dia itu bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Bagaimana dia bisa memuji Tuhan. Bagaimana dia memikirkan Tuhan ini lebih dari segala-galanya ibu-ibu. Bukan cuma di waktu senang atau di waktu susah. Di sepanjang waktu. Nah, ini menunjukkan bahwa Daud itu menjadikan Tuhan itu pusat hidupnya. Lalu yang kedua, di ayat yang ketiga di sana dikatakan, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Di sini dikatakan karena Tuhan, ibu-ibu. Kalau ada kata karena, ini berarti kan penyebab ya ibu-ibu ya. Karena Tuhan, berarti Tuhan yang menyebabkan Daud dapat bersukacita. Jadi ketika Daud menuliskan karena Tuhan, itu artinya kondisinya Daud saat ini itu terjadi karena Tuhan yang mengizinkannya itu ibu-ibu. Dan akhirnya kita bisa lihat di sini, kalau Tuhan itu jadi pemeran utamanya dalam kehidupannya Daud. Daud mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Karena Tuhan, kondisi ini bisa terjadi. Ini kan merupakan bukti ya, bukti imannya Daud. Tuhan yang menyebabkan kondisinya ini terjadi. Lalu, bukti selanjutnya di ayat yang keempat. Di ayat keempat ini dituliskan, muliakanlah Tuhan bersama aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Di sini ada kata kuncinya ibu-ibu. Muliakanlah Tuhan bersama-sama aku. Ini merupakan tekadnya Daud ibu-ibu. Kalau dia mau memuji Tuhan tadi ya, di segala waktu, di segala tempat, di segala kondisi, dia mau memuji Tuhan. Memuliakan Tuhan itu ibu-ibu. Kata mulia, kalau kita mau bilang itu sama seperti seorang raja ibu-ibu. Kalau raja itu kan dia kan yang paling tinggi ya kekuasaannya. Mulia, raja mulia, berarti raja ini yang harus utama yang dimuliakan. Nah, ketika Daud mengatakan muliakanlah Tuhan, berarti Tuhan ini yang menjadi rajanya ibu-ibu, yang menjadi pusat kehidupannya. Nah, itu tadi beberapa. Kita bisa lihat kalau buktinya Daud itu menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Sehingga dia dapat memuji-muji Tuhan di sepanjang waktu. Dia bisa berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan itu ibu-ibu. Ibu-ibu seringkali sadar nggak sadar kita itu
bukan menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya kita. Sebagai contoh, dulu ketika saya masih bantu orang tua di toko, mungkin next slide. Nah, ini toko saya ibu-ibu, promosi. Jadi, ini kan saya punya toko ibu-ibu. Di toko itu dulu, ketika saya masih bantu-bantu orang tua di toko, dulu itu ketika pas kecil, mama itu selalu berdoa gini, selalu bilang, kalau doa itu mesti bilang gini, Tuhan tolong berkati kami hari ini. Nah enggak gitu gini, Tuhan tolong berkati toko ini, kirimkan pembeli ke toko ini. Tiap hari doanya kayak gitu terus ibu-ibu. Atau enggak, yang lebih ekstrim lagi, dulu itu pernah sampai bilang gini, Tuhan tolong cabut kuasa-kuasa gelap yang menghalangi berkat-berkat kami. Wah, itu udah semakin ngaco ya ibu-ibu ya. Sampai suatu kali itu saya juga agak kesel ibu-ibu. Bahkan waktu itu mama itu seringkali itu nyuruh kita itu nyanyi gini. Ibu-ibu pasti tahu lagu Aku Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Itu kita disuruh nyanyi terus ibu-ibu. Setiap hari Aku Diberkati. Ketika di toko nganggur dikit gitu, Aku Diberkati, nyanyi gitu terus. Terus sampai suatu kali itu saya agak jengkel ya. Sampai saya kok mikir ini kok Tuhan disuruh-suruh ya, nuruti kemauannya kita. Kok Tuhan disuruh-suruh buat memberkati. Ini siapa sih kita ini? Yang jadi Tuhannya itu Tuhan atau kita? Nah, di situ akhirnya saya bilang sama mama, "Mah, coba sih doanya kita rubah sedikit yuk." Akhirnya saya yang memimpin doa. Saya bilang gini, Tuhan tolong kami untuk kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah kami sediakan bagi kami hari ini. Ajar kami untuk bersyukur atas segala berkat-Mu buat kami hari ini. Nah, sederhana ya ibu-ibu ya. Mungkin kalau kita enggak perhatian gitu kok kelihatannya doanya sama. Tapi di sini bedanya ibu-ibu. Kalau doa yang pertama, yang tadi Tuhan tolong berkati kami, Tuhan tolong kirimkan pembeli. Itu kan kita seakan itu kayak Tuhan, itu kita perintah ibu-ibu. Tuhan kita perintah buat memberkati kita hari ini. Tuhan kita perintahkan supaya dia mengirimkan pembeli begitu. Nah, tapi kalau doa yang kedua, kita balik sedikit kata-katanya tadi ya. Tuhan tolong supaya kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Ini kata-katanya sedikit diputar dikit aja, tapi maknanya beda ibu-ibu. Kalau yang kedua, berarti Tuhan ini yang jadi pusat hidupnya kita. Tuhan mau kasih berkat, mau nggak ngasih berkat, mau bentuknya begini, begitu, mau apapun yang terjadi hari itu di toko. Tetapi di sini kita belajar ibu-ibu, Tuhan yang jadi pusatnya kita, bukan kita jadi pusatnya Tuhan, kebalik. Tuhan yang jadi pusatnya kita ibu-ibu. Tuhan mau ngomong apa, mau terjadi apa hari itu, mau bagaimana kondisinya, kita mau nurut sama Tuhan. Karena Tuhan jadi pusatnya kehidupan kita. Hari ini ibu-ibu yang terkasih, marilah kita mau menjadikan Tuhan itu jadi pusatnya hidup kita. Bukan kita yang jadi pusatnya Tuhan, kebalik ibu-ibu. Tapi Tuhan yang jadi pusatnya kita. Mari kita mau untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kita mau percaya bahwa ada tangan Tuhan yang lebih hebat, yang lebih dahsyat dari segala sesuatu. Bahkan usahanya kita sendiri ini nggak nyampe ibu-ibu. Kalau Tuhan itu nggak turun tangan ke dalam kehidupan kita. Dia mampu kok menolong kita anak-anaknya. Bahkan melebihi dari apa yang kita pikirkan ibu-ibu. Hari ini kita yang katanya orang-orang percaya, apakah kita sudah benar-benar menjadikan Tuhan ini sebagai pusat kehidupannya kita? Atau kayak cerita saya tadi, kebalik kadang-kadang, kita nyuruh-nyuruh Tuhan buat nuruti apa maunya kita. Mari kita renungkan hal itu. Ketika tadi, kalau dari cerita saya tadi ya ibu-ibu ya, setelah kata-katanya saya ganti sedikit tadi,
doanya saya ganti sedikit kayak itu tadi. Kita sekeluarga itu merasa berbeda ibu-ibu. Kalau tadi awalnya getu gitu ya, doanya kayak gitu. Terus setiap hari mukanya mencureng gitu, kok enggak Tuhan kasih berkat. Tapi ketika kata-katanya sudah diganti, Tuhan tolong ajari kami untuk dapat merasakan berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Beda ibu-ibu, setiap hari itu kami ngerasa lebih bahagia, lebih dapat mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan. Mau begini, mau begitu kondisinya, kita bisa mengucap syukur. Karena Tuhan yang menjadi pusat kehidupannya kita, yang menjadi pusat kehidupan kami juga. Rahasia kedua, nah ini sudah mulai banyak yang tenang, ini saya khawatir banyak yang ngantuk. Ya, Zion Woman, kurang semangat. Zion Woman, yes. Oke, kita lanjutkan ya ibu-ibu ya. Rahasia yang kedua, bagaimana Daud itu bisa tetap memuji Tuhan di dalam segala kondisinya, yaitu Daud mau melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Melibatkan Tuhan itu apa sih Lose? Melibatkan Tuhan itu artinya gini ibu-ibu. Tuhan itu diundang datang buat hadir dalam kondisi kehidupannya kita. Melibatkan itu artinya bahwa ada satu kondisi tertentu gitu, di mana orang lain itu diundang buat hadir juga dan merasakan kondisi yang kita rasakan saat itu juga. Nah itu namanya melibatkan ibu-ibu. Misalnya ketika ada satu acara gitu ya, ada kata-kata melibatkan petugas keamanan. Artinya berarti kan petugas keamanannya ini kan diundang buat hadir ke acara tersebut untuk dapat menjaga dan mengamankan acara. Nah itu namanya melibatkan. Nah kalau kita melibatkan Tuhan berarti Tuhan kita undang dalam kehidupan kita untuk dapat merasakan apa yang kita rasakan. Nah di Mazmur yang kita baca tadi juga demikian ibu-ibu. Daud mau melibatkan Tuhan di dalam kondisinya yang dalam tanda kutip tadi kecepit itu ya ibu-ibu ya. Mau maju nanti kena, mau mundur itu kena. Buktinya apa? Di ayat 7 dikatakan gini, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Kata-kata penting di sini yaitu orang tertindas berseru dan Tuhan mendengar. Nah ini artinya jadi di dalam ayat ini meskipun dalam kondisi sulit, Daud ini mau berseru pada Tuhan. Daud ini mau melibatkan Tuhan, mau mengundang Tuhan untuk hadir dalam kesulitannya ya Ibu. Dia berseru kepada Tuhan, dia minta dengan kerendahan hati, Tuhan datang buat bersama-sama dengan aku. Pelangkah melewati kondisi yang sulit saat ini. Nah itu artinya ketika Daud mau mengandalkan Tuhan, dia mau berseru pada Tuhan ibu-ibu. Lalu di ayat 9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kita seringkali nyanyi ya lagu ini ya. Kecaplah dan lihatlah. Betul? Nah, ketika di ayat ini dituliskan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kalau orang mengatakan dia kecaplah, terus lihatlah, berarti kan orang tersebut ini sudah pernah merasakan sebelumnya ibu-ibu. Dia sudah pernah merasakan kecap, dia sudah pernah merasakan lihat. Contoh misalnya kita sudah pernah makan enak gitu ya ibu-ibu ya di satu tempat. Pasti kita mau ke sana lagi gitu. Bahkan kalau perlu orang itu tahu di situ ada makanan enak, kita bilang itu loh, kecaplah, lihatan di situ ada makanan enak. Nah, sama kayak ayat ini tadi ibu-ibu. Di ayat 9, Daud mengatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berarti artinya Daud ini sudah pernah merasakan sebelumnya betapa enaknya tuh kalau Tuhan itu dilibatkan dalam kehidupan kita. Bagaimana enaknya Tuhan itu terlibat dalam kondisi kita yang sulit saat ini. Kita nggak dibiarkan berjalan sendiri ibu-ibu. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Bahkan kalau kita mau artikan ya ibu-ibu ya, kalau Daud mengatakan kecaplah kebaikan Allah. Berarti dia sudah merasakan ini loh, dulu saya sudah pernah melewati kondisi sulit juga.
Dan saya sudah pernah merasakan kalau Tuhan itu bersama-sama dengan saya. Kalau dikatakan juga, lihatlah kebaikan Allah. Berarti kebaikan itu bukan dari omongannya orang. Daud itu melihat, tapi Daud ini sudah ngerasakan sendiri, sudah lihat sendiri. Ini loh Tuhan, sudah baik di masa lalu dalam kehidupan saya, dalam kehidupannya Daud. Dan saat ini dia mau bilang, ini loh lihatlah kebaikan Tuhan dalam kehidupanku ini. Nah, dari kata-kata kecaplah dan lihatlah ini ibu-ibu, kita bisa lihat, bisa tahu kalau Daud ini melibatkan Tuhan di dalam kondisinya, dalam setiap kesulitan yang dia hadapi saat ini. Dia nggak berjalan sendiri, dia tahu kalau ada Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Makanya dia mau mengundang ini, Tuhan, supaya dia bisa berjalan melewati kondisi yang sulit itu. Kalau dulu Tuhan sudah menyertai dia, sekarang dia mau dengan iman yang sama, dia mau mengatakan kecaplah dan lihatlah. Kalau Tuhan ini benar-benar baik dalam kehidupannya. Dia mau melibatkan Tuhan lagi dalam kondisinya yang saat ini kecepet tadi itu ya Bapak Ibu ya, Ibu-ibu. Kondisi kita mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, itu sama seperti satu video yang saya tonton tadi pagi Ibu-ibu. Jadi tadi pagi itu saya lihat di TikTok ya, bisa di next. Nah, itu jadi ceritanya ini kan ada 4 gambar gitu ya, 4 video, 1 video, tapi saya cuplik 4 gambar begitu. Jadi ceritanya ada orang itu punya villa Ibu-ibu. Dia butuh orang yang bisa ganti tanamannya di villa itu, karena kalau dia lihat kondisi tanaman di villa itu sudah rusak wis, tak karu-karuan. Sama seperti yang gambar yang pertama yang sebelah kiri. Sebelah kanan saya, yang sana itu. Di situ bisa dilihat kalau tanamannya ini wis gak karu-karuan gitu, wis jelek lah. Nah, saat itu dia cari-cari orang kan, cari-cari orang, siapa ya sih bisa ya. Akhirnya dia nemu di online gitu ya, ibu-ibu ya. Ada seorang ibu-ibu yang bisa ngatur tanaman ini. Ibu-ibunya udah tua. Pertama awal-awalnya dia itu nggak yakin ibu-ibu. Ini orang bisa apa enggak ya, wis tua kayak gini ngatur tanaman, nanem tanaman di villaku ini biar bisa rimbun lagi. Tapi ya wis lah, dicoba aja. Akhirnya dia panggil gitu, buat ngatur ke villanya, ngatur tanaman-tanamannya itu. Ketika ibu itu datang, benar, dia datang terus dia bantu gitu ya, nanem-nanem tanaman itu. Itu lorongnya itu kan satu lorong gitu ibu-ibu. Nah gambar keempat ini ya, gambar keempat, gambar ketiga ini yang di sana, dia itu ibu ini akhirnya mulai nanem-nanem. Pas dia nanem itu, yang punya villa ini ngeliati ibu-ibu, diliati, ditunggoi gitu. Biasa ya, kalau ada orang kerja kan biasanya kita nunggoi gitu ya. Nah pas ibu ini nanem, pas ibu ini merapikan tanaman, pas dia masukkan tanaman itu, setelah dipuk-puk gitu, puk-puk-puk, sama ibu tua ini ditunggoi ibu-ibu. Dia diam sebentar, terus sambil bibirnya komat-kamit gitu. Nah, yang punya villa ini bingung, ini ibu ini ngomong apa kok ngomong-ngomong sendiri gitu. Terus dia tanya, Bu, kenapa toh kok tadi ngomong-ngomong sendiri, Bu, enggak apa-apa ta? Enggak Mas, saya ketika naruh tanaman tadi itu saya sambil tak dungakno juga gitu. Seger-seger ya, tambah seger di sini, cepat tumbuh besar sambil dipuk-puk gitu ibu-ibu. Cepet besar, sing seneng sama pemilikmu di sini gitu, dirawat, dielus-elus, pupuk gitu ya tanamannya. Nah itu yang diucapkan sama ibu tua itu. Nah orang yang punya villa ini pun akhirnya tertegun ibu-ibu. Kok gini ya, orang ini ngomong-ngomong sendiri, didungoi pisan tanamannya itu. Tetapi hasilnya berbeda ibu-ibu. Di awal yang villanya kayak gambar yang di sana tadi, yang paling ujung, itu kan jelek gitu ya, tanaman-tanamannya gak kerawat, gak kerumat. Tetapi ketika ibu itu tadi nanem,
dielus-elus, disayang, terus diempuk-empuk, didoakan juga, hasilnya berbeda. Hasilnya itu sama seperti yang nomor 2 ini ya gambarnya. Vilanya jadi lebih bagus, lebih cantik. Bahkan tanamannya itu lebih terawat dan lebih awet gitu ibu-ibu. Ketika ibu tua ini yang merawat dan menanam tadi. Nah, ketika ketika saya melihat, saya tahu cerita ini ibu-ibu. Orang mau nanam aja didoakan, dibegitukan. Bagaimana dengan kita ibu-ibu sebagai orang Kristen? Dia mau mengerjakan sesuatu pun, dia mau nanam, dia kan berdoa juga ibu-ibu. Dia mau melibatkan Tuhan supaya tanamannya ini juga terawat, juga asri, cepat tumbuh, cepat gede gitu tanamannya. Dia mau melibatkan Tuhan meskipun tadi bibirnya cuma komat kamit gitu ya ibu-ibu ya. Tapi ini kita bisa lihat di sini, kalau ibu ini melibatkan Tuhan dalam pekerjaannya, dalam kehidupan sehari-harinya. Saat ini apakah kita juga mau melibatkan Tuhan ibu-ibu dalam kehidupan kita? Kehidupan kita yang sesulit apapun, bagaimanapun kondisinya. Kita nggak berjalan sendiri kok, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Tuhan mau melihat kesetiaan kita bagaimana. Bagaimana kita memanggilnya untuk bisa terlibat di dalam kehidupan kita. Saat ini kalau kita tadi udah belajar dari Daud, dia mau melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah kita juga mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Di masa-masa yang sulit saat ini yang kita hadapi mungkin, saya nggak tahu ibu-ibu bagaimana kondisinya saat ini. Apakah dalam masa-masa sulit atau masa-masa yang menyenangkan. Tetapi pada sore ini diingatkan lagi ibu-ibu. Mau nggak kita melibatkan Tuhan dalam kondisi kehidupan kita? Mau nggak kita melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusan yang kita ambil? Aduh Tuhan, ini kok sulit ya tahun ini. Mau begini, mau maju salah, mau mundur salah. Mau nggak kita melibatkan Tuhan ibu-ibu dalam setiap keputusan kita? Mau nggak kita melibatkan Tuhan dalam rencana-rencana kita ke depan? Tahun ini Tuhan, saya mau rencana A, B, C, D, E, sampai Z gitu ya ibu-ibu ya. Mau nggak kita melibatkan Tuhan itu dalam kehidupan kita? Caranya sederhana, seringkali kita bingung gitu ya. Gimana sih loh melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Caranya gampang ibu-ibu, kita bawa di dalam doa kita. Ketika kita tidak punya waktu buat berdoa gitu ya, kita terlalu sibuk. Mungkin ibu-ibu sepanjang hari kerjanya masak terus di rumah atau bersih-bersih rumah sampai lupa buat berdoa. Kita bisa berdoa kok ibu-ibu dalam setiap pekerjaan kita. Ketika kita mungkin ngepel atau nyapu, kita bisa bilang di dalam hati. Atau enggak kita ngomong ke Tuhan, Tuhan bentar lagi saya mau begini. Tuhan, kuserahkan hidupku padamu Tuhan. Nah, ketika kita ngomong ini kan kita juga sebagai satu doa kita ibu-ibu. Sebagai satu ungkapan iman kita. Kalau Tuhan ini pasti menyertai kita. Nah ini cara paling gampang bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Misalnya kalau dalam kehidupan saya gitu ya. Seringkali saya tuh seperti itu juga ketika nyetir ibu-ibu. Ketika nyetir dalam perjalanan gitu, misal mau pergi ke Lawang. Nggak sempat berdoa tutup mata Tuhan Yesus terima kasih gitu. Tiba-tiba di jalan keingat, oh iya tadi belum berdoa. Akhirnya saya sambil nyetir, sambil ngomong, Tuhan sebentar lagi saya mau pergi ke Lawang. Tuhan pimpin saya, sertai dalam perjalanan saya. Kiranya saya bisa menikmati perjalanan ini dan sampai di rumah Lawang dengan selamat. Nah sederhana ibu-ibu, tapi ini salah satu hal yang gampang kita lakukan. Bagaimana kita bisa melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Misalnya kita mau pergi ke gereja gitu ya, terus tiba-tiba hujan. Wah itu kan pasti kita biasanya bergumul. Mau pergi enggak, mau di rumah aja tapi kok udah siap-siap. Nah kita mau melibatkan Tuhan, kita mau berdoa ibu-ibu. Kita mau menyerahkan pada Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau pergi ke gereja. Saya punya kerinduan buat pergi ke gereja. Tapi kok saat ini hujan ya Tuhan ya. Bagaimana?
caranya. Tuhan tolong. Nah ini sederhana ibu-ibu, tapi kita bisa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak berjalan sendiri akhirnya, karena ada Tuhan yang menolong kita. Hari ini ketika kita sudah tahu 2 rahasia tadi ya ibu-ibu ya. Rahasia yang pertama tadi apa? Tetot. Kalau nggak ada yang bisa jawab, saya ulangi lagi loh khotbahnya loh. Rahasia yang pertama tadi apa? Daud mau menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya ibu-ibu. Yang kedua, Daud mau melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Yang pertama tadi, menjadikan Tuhan pusat hidupnya. Yang kedua, melibatkan Tuhan. Nah, hari ini pun kita juga perlu bersyukur ibu-ibu, bahwa sebenarnya dari 2 alasan yang kita temukan tadi, 2 rahasia itu tadi ibu-ibu. Kalau 2 tadi itu kan di zamannya Daud ibu-ibu. Hari ini kita juga patut bersyukur bahwa di dalam perjanjian baru 2 alasan itu sebenarnya tergenapi di dalam kematian Kristus. Kita patut bersyukur karena anugerah Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kita dan sudah dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu ibu-ibu. Melalui kematian dan kebangkitannya. Saya jadi teringat akan satu lagu ibu-ibu. Kalau tadi kita mau mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kalau saat ini ketika kita sudah tahu bahwa seharusnya yang menjadi alasan kita untuk kita bisa mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kalau di dalam perjanjian baru, yaitu karena Yesus Kristus itu ibu-ibu. Yesus Kristus telah mati menggantikan kita, manusia yang berdosa ini. Kalau kita sudah tahu hal itu, seharusnya kita ingat bahwa di dalam setiap kehidupan kita, ada Tuhan Yesus yang menjadi alasan satu-satunya bagaimana kita bisa hidup, bagaimana kita bisa bersyukur atas keadaan kita. Saya jadi teringat akan satu lagu, mungkin ibu-ibu yang tahu bisa nyanyi bersama-sama saya ya. Lagunya seperti ini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ibu-ibu, dari lagu yang sederhana ini ya, lagu yang sangat singkat ini, kita diingatkan lagi bahwa seharusnya Tuhan Yesus itulah yang jadi alasan satu-satunya buat kita. Yang menjadi alasan bagi kita untuk kita bisa bersyukur di dalam setiap keadaan. Karena kasih-Nya itu sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Yesus telah mati menggantikan kita manusia yang berdosa. Yesus telah menggantikan hukuman dosa kita. Dan ketika kita dalam masalah, seharusnya Tuhan Yesuslah yang kita andalkan. Yesuslah jawaban kehidupan kita. Kalau tadi dikatakan hanya kutemui di dalam Yesus. Yesus itulah yang seharusnya jadi alasan satu-satunya bagaimana kita dapat bersyukur. Bagaimana kita bisa mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Itu sudah terjawab di dalam pribadi Yesus ibu-ibu. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yang
yang tahun lalu sudah kita rayakan di Natal. Dan ketika kita ada masalah, apakah kita masih mengandalkan diri kita sendiri, Ibu-ibu? Apakah kita masih berjuang dengan diri kita sendiri? Kita masih bilang, aku loh sih kuat Tuhan. Apakah seperti itu? Atau kita mau mengandalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita? Dia datang untuk mengatasi permasalahan kita. Dia datang menjawab doa-doa kita, Ibu-ibu. Saat ini, di tahun yang baru ini, di tahun 2024, mari kita sama-sama, kita mau bersyukur dalam segala keadaan. Kita mau bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah datang buat kita. Kita mau mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita mau bilang bahwa Tuhan Yesus itulah yang menjadi jawaban kita, yang menolong kita. Dan sudah sepatutnya Tuhan Yesus itu menjadi alasan satu-satunya buat kita untuk kita bisa dapat bersyukur. Sebagai penutup, kalau di sekolah minggu biasanya ada ayat hafalan. Saat ini saya juga mau ngajak ibu-ibu untuk menghafalkan satu ayat sebagai pedoman kita di tahun 2024 ini, untuk kita bisa bersyukur, ibu-ibu. Untuk kita bisa mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kita. Kita baca sama-sama ya, di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah, kelihatan apa enggak? Kalau enggak kelihatan bisa dibuka di Alkitabnya masing-masing. Sudah? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita mau baca 7 kali ya ibu-ibu ya, biar ingat. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terakhir, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kiranya ayat ini bisa menguatkan kita di tahun ini, untuk kita bisa mengucap syukur. Bagaimana kita bisa bilang betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kuncinya ini ibu-ibu, mengucap syukur dalam segala hal. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, di mana pada sore hari ini kami diingatkan kembali, kami disegarkan kembali akan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bila Tuhan menolong kami melalui tahun 2023, dan saat ini Tuhan, pada malam hari ini kami mau menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kami, menjadikan Tuhan sebagai penolong hidup kami. Bahwa kami yakin kami melangkah di tahun 2024 ini tidak seorang diri, karena Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Tuhan tolong kami. Mungkin di tahun 2024 ini akan banyak terjadi peristiwa-peristiwa, baik itu yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Tetapi Tuhan, ingatkan kami selalu untuk kami dapat bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Karena kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu itu lebih dari apapun di dunia ini. Kami yakin percaya kalau Tuhan Yesus itulah yang satu-satunya menjadi alasan bagi kami dalam kami menghadapi pergumulan kami, dalam kami menghadapi berbagai persoalan yang mungkin akan kami hadapi di tahun 2024 ini. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai langkah kami. Tuhan tolong kami supaya kami dapat menghidupi firman-Mu ini. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tolong kami Tuhan berjalan dalam keyakinan ini lewati tahun 2024. Firman-Mu sudah selesai disampaikan, tetapi kiranya firman-Mu bisa menjadi benih yang hidup dalam kehidupan kami. Untuk kami bisa melangkah dengan pasti. Untuk kami bisa melangkah dengan yakin di tahun 2024 ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan lagi ke Ai.